طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau yang keluar, orang di dalam tidak dengar. Caranya begini. Ini taruh begini. Assalamualaikum. نعم جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kembali mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya yang masuk ke rumahnya, yakni di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul penutup, Rasul yang terakhir yang menyempurnakan seluruh ajaran yang datang sebelumnya dari nabi-nabi yang telah diutus sebelumnya. Dan insyaallah taala kembali kita melanjutkan hadis yang ke-60 dari urutan Riyadhus Shalihin, atau hadis yang pertama dalam bab al-muraqabah, yang mana di pertemuan sebelumnya itu kita telah menjelaskan 6 golongan dari yang wajib mendapatkan zakat. Dan sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-60, bahwasanya yang wajib mendapatkan zakat itu ada 8 golongan. Nah, dan golongan yang ke-7 sebagai kelanjutan pertemuan sebelumnya adalah wa fi sabilillah, yakni golongan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jika disebutkan secara mutlak, maka itulah yang sedang berjuang menghadapi musuh-musuh Islam, dan tujuan mereka berjuang adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjadikan dan membela agama Islam sehingga tegak di permukaan bumi ini.
Ini yang dimaksud dengan wa fi sabilillah. Olehnya Nabi SAW tatkala beliau ditanya tentang seseorang yang berjuang berperang, ada yang tendensinya tujuannya itu hamiyatan, sebagai bentuk membela kelompoknya. Ada juga yang tendensinya untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada juga yang tendensi dan tujuannya untuk disebut sebagai pahlawan dan seterusnya. Maka Nabi SAW memberikan definisi siapa yang dimaksud dengan wa fi sabilillah. Beliau mengatakan wa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang dengan tujuan, dengan maksud meninggikan, menjadikan kalimat Allah itu tinggi, membela Islam sehingga Islam eksis di permukaan bumi ini, maka itulah yang disebut berada di jalan Allah atau wa fi sabilillah. Ini sangat penting untuk kita ketahui dan pahami. Mengapa jemaah sekalian? Sebab terkadang ada orang yang berjuang, ikut dalam perang, tujuannya untuk bela negara, membela negeri, membela kampung dan seterusnya. Kalau tujuannya sekedar membela kampungnya, membela negerinya, atau membela negaranya, tujuannya hanya sekedar itu, maka itu tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir juga berjuang membela negaranya, membela tanah tumpah darahnya, membela kampung halamannya. Tapi yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir di dalam medan jihad, ia berjuang, ikut berjihad bukan semata-mata karena negara atau negerinya, tapi ia berjuang, ia berjihad disebabkan negerinya itu adalah negeri muslim, pemimpinnya adalah seorang muslim, penduduknya adalah mayoritas muslim. Keislaman yang ada dalam negeri itu yang dia bela, itu yang dia perjuangkan, bukan semata-mata negara atau kampungnya tok. Tapi disebabkan negeri tersebut negeri Islam, penduduknya adalah kaum muslimin, pemimpinnya adalah seorang muslim, itu yang jadi landasan dia berjuang, bukan semata-mata disebabkan negara, negeri, kampung dan seterusnya. Nah, Nabi SAW memberikan batasan tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, baru disebut sebagai jihad fi sabilillah. Nah, olehnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengingatkan bahwa kalau sekedar kita membela negara, membela kampung halaman dan yang semisalnya, itu kurang tepat kata beliau. Seharusnya kita membela negara atau kampung halaman itu disebabkan negara atau kampung halaman tersebut penduduknya adalah kaum muslimin, pemimpinnya adalah kaum muslimin. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas daripada penduduk tersebut. Itu yang jadi sebab yang membedakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memberikan zakat kepada mereka yang berada atau berjuang di jalan Allah itu mencakup dua hal. Mencakup dua hal. Hal yang pertama, memberikan perbekalan untuk si pejuang tersebut.
memberikan perbekalan yang mencukupi dia, apakah itu terkait dengan apa yang dia pakai atau terkait dengan akomodasinya dan yang semisal dengan itu. Ini yang dipenuhi dari zakat. Meskipun si pejuang tersebut asalnya adalah orang yang berkecukupan, asalnya adalah dia orang kaya, dia tidak asalnya dia punya banyak duit dan seterusnya. Tapi begitu dia terjun ke kancah peperangan, ke medan jihad, maka boleh dia diberikan zakat. Misalnya diberikan untuknya pakaian untuk perang, makanannya, ramsumnya, minumannya dan seterusnya. Itu diberikan zakat untuk itu. Nah, hal yang kedua yang diberikan zakat dari mereka yang berjuang adalah aslihata, perlengkapan yang dipakai untuk berperang. Misalnya senjata, bom, granat, pelornya. Kadang juga butuh laptop. Butuh laptop, butuh kuota internet. Mungkin sampai sini bingung. Kok orang perang kok pakai kuota? Memang mau media sosial apa? Tidak. Perang di zaman modern itu tidak main bambu runcing, Mas. Tidak main ketapel. Tidak sama dengan perang di zaman nenek moyang kita. Perang di zaman ini, subhanallah, dikendalikan hampir seluruh peralatan perang. Apakah itu senjatanya atau pesawatnya dikendalikan oleh teknologi. Saat ini ada pesawat tanpa awak, tidak ada pilot, pakai remote control atau stick kalau anak main game, gitu aja. Jadi terhubung ke dunia maya, ke internet atau ke satelit. Dan untuk mengendalikan semua itu mungkin butuh laptop, butuh seperti tadi, butuh kuota. Itu perlengkapan untuk perang. Dan itu beda kalau misalnya perangnya main ketapel-ketapel atau main bambu runcing, ya dibelikan bambu runcing, dicarikan bambunya. Nah, tapi kalau perang di zaman modern seperti itu. Nah, kadang tinggal menekan tombol dari, misalnya kita dari Indonesia tekan tombol, negara lain hancur. Itu perang di zaman modern. Nah, sehingga semakin canggih alat peperangan tersebut, semakin hebat pula otak-otak manusia yang mengendalikannya. Dan semakin hebat pula peralatan yang mesti dia gunakan untuk itu. Dan itu semua bisa ditanggulangi dengan zakat. Itu termasuk fi sabilillah. Nah, itu termasuk fi sabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala ahlul ilmi, berkata para ulama, wa min zalik ay yatafarraga syakhsun li talabil ilmi wa huwa qadirun ala takassub. Di antara bentuk fi sabilillah, di antara bentuk di jalan Allah adalah mereka yang yatafarraga, fokus meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Fokus meluangkan waktunya khusus menuntut ilmu agama. Wa huwa qadirun ala takassub. Padahal secara lahiriah dia memiliki kemampuan, skill untuk mencari nafkah.
Ia memiliki kemampuan, skill untuk mencari nafkah. Lakinnahu tafarraga min ajli ayat lubal ilmi. Tapi dia tidak bisa mencari nafkah, mencari penghidupan disebabkan ia mesti fokus belajar dan menuntut ilmu. Artinya apa? Kapan dia fokus untuk belajar menuntut ilmu, dia tidak bisa bekerja. Sebaliknya, kapan dia bekerja, dia tidak bisa belajar dengan baik. Dia tidak bisa belajar, dia tidak bisa belajar dengan baik. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fa innahu yu'ta minaz zakati miqdara hajatihi. Maka yang seperti ini, diberikan juga zakat sesuai dengan hajat dan kebutuhannya untuk menuntut ilmu. Disesuaikan dengan hajat dan kebutuhannya untuk menuntut ilmu. Misalnya anak-anak pesantren, atau mereka selain anak pesantren yang memang fokus belajar. Kadang dia tidak mendapatkan kiriman dari orang tuanya. Dia butuh beli buku, dia butuh uang asrama, dia butuh SPP dan seterusnya. Itu bisa diambilkan dari zakat. Bisa diambilkan dari uang zakat. Kenapa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Sebab itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Orang yang menuntut ilmu agama, fokus belajar menuntut ilmu agama, itu termasuk jihad fi sabilillah. Dan itu termasuk yang menegakkan agama Islam. Ingat, agama Islam itu tegak dengan dua hal. Agama Islam tegak dengan dua hal. Yang pertama dengan hujjah wal bayan. Hujjah wal bayan itulah ilmu. Tidak akan tegak itu Islam kalau tidak ada orang berilmu agama. Bahkan Islam akan hilang dengan sendirinya. Bahkan ajaran Islam akan dianggap asing oleh pemeluknya. Kenapa? Mereka tidak tahu Islam kecuali KTP-nya saja. Itu saja. Hujjah wal bayan dengan ilmu. Dan yang kedua jemaah sekalian dengan pedang. Dengan jihad. Islam tegak dengan dua hal tersebut. Tapi tolong dipahami sebagaimana yang sering saya ingatkan dan sebutkan di beberapa majelis, jihad di dalam Islam itu langkah paling akhir. Langkah paling terakhir yang ditempuh ketika semua metode, semua teknik telah dilakukan sebelumnya, tapi tidak bisa tegak, maka langkah yang paling terakhir jihad fisabilillah. Itu langkah terakhir, bukan langkah pertama atau langkah pertengahan, bukan. Paling terakhir itu. Makanya kalau kita melihat, membaca dan menelaah sirah nabawiyah, catatan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau ridwanullahu anhum ajma'in, dan kita memperhatikan ayat-ayat yang turun terkait dengan masalah itu, maka tidak akan kita temukan ayat terkait dengan masalah jihad turun dan namanya Makkiyah. Tapi jihad itu nanti disyariatkan ketika selesai beliau, atau ketika setelah beliau hijrah, bukan ketika di Mekah. Itu fase dakwah dengan sembunyi dan dakwah dengan terang-terangan. Dan dakwah itu ditegakkan dengan ilmu. Itu langkah pertama didakwai, disampaikan, dinasihati dengan hikmah, dengan bijak, dengan mau'izatil hasanah, sampai kepada tingkatan perdebatan, diskusi dan seterusnya. Terus demikian.
Nah, nanti setelah tidak ada lagi jalan lain, tidak bisa lagi ditempuh cara-cara tersebut, baru ditegakkan jihad. Makanya dari sini juga sungguh keliru. Iya, mungkin ada dari kalangan kaum muslimin segelintir yang masih punya pemahaman yang menyempal atau keliru. Iya, yang suka memasang-masang bom sembarangan. Naam, dan menganggapnya itu bagian daripada jihad. Itu keliru sekali. Keliru sekali. Kalaupun yang dia pasangi bom itu adalah orang kafir, apakah pernah dia mendakwai orang kafir tersebut? Pernahkah dia mengajaknya masuk ke dalam Islam? Pernahkah disampaikan Al-Quran kepadanya? Ini malah langsung dipasangi bom. Itu tidak benar. Itu malah akan semakin mendiskreditkan kaum muslimin. Mungkin bukan di sini, tapi di belahan dunia yang lain yang jumlah kaum muslimin itu minoritas. Mereka semakin tertindas, tersisih disebabkan ulah sebahagian kaum muslimin di tempat yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada yang tadi. Sehingga mereka yang sedang menuntut ilmu agama, sedang belajar ilmu syar'i, waktunya dihabiskan untuk itu boleh diberikan zakat sesuai dengan kadar kebutuhan dia untuk hal tersebut. Nah, sesuai dengan kadar kebutuhan dia untuk menuntut ilmu dan belajar. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, amma man tafarraga lil ibadati fala yu'ta minaz zakah bal yuqalu iktasib. Tolong diperhatikan. Kalau tadi yang fokus menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, itu diberikan zakat. Tapi itu berbeda dengan orang yang sengaja menghabiskan waktunya fokus untuk beribadah. Seperti membaca Al-Quran, salat, tilawah dan seterusnya, puasa dan seterusnya. Dan dia tidak mau bekerja. Dia tidak mau mencari bagian daripada dunia. Dia ingin fokus untuk beribadah tok. Maka yang seperti ini tidak diberikan zakat. Bukan yang seperti ini diberikan zakat. Bahkan kata beliau, bal yuqalu iktasib. Bahkan kita katakan kepadanya, kerja. Kerja. Iya. Nah, jangan jadi pemalas. Kalau ibadahnya rajin, bekerjanya tidak ada. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendapati seseorang yang di waktu subuh dia ada di masjid. Sampai dengan waktu duhur dan asar tetap di masjid. Lalu ditegur oleh Umar bin Khattab, iya, apakah alaka ahlun? Apakah kamu punya keluarga? Iya. Apakah kamu punya keluarga? Kata dia ada. Tapi yang membiayai keluarga saya dan saya, dia bilang, itu saudara saya yang bekerja. Saya fokus untuk ini. Lalu kata Umar bin Khattab, saudaramu itu jauh lebih baik dibandingkan kamu. Saudaramu itu jauh lebih baik dibandingkan kamu. Nah, ini yang membedakan jemaah sekalian antara seorang penuntut ilmu dengan orang yang fokus untuk ibadah tok. Iya. Dia habiskan waktunya untuk ibadah, tidak mau mencari nafkah, bekerja dan seterusnya di masjid tok misalnya. Nah, maka yang seperti ini tidak benar. Bahkan tidak boleh diberikan zakat. Yang kita katakan kepadanya, tabe silahkan kerja. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kemuliaan dan perbedaan antara seorang penuntut ilmu dengan ahli ibadah. Nah, tidak boleh seseorang memfokuskan waktunya untuk ibadah, sementara dirinya itu butuh untuk diberikan nafkah. Sementara keluarganya itu butuh untuk diberikan nafkah. Nah, dan dia sudah melakukan atau terjatuh ke dalam
ke dalam dosa besar ketika dia menyia-nyiakan keluarganya dengan alasan apa? Dia mau fokus untuk ibadah. Salah besar itu. Itu salah besar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu juga pernah menegur seseorang yang memang fokus di masjid. Dan meminta kepada Allah rezeki, tapi tidak mau untuk bekerja, tidak mau mencari nafkah. Lalu beliau tegur, inna sama'a lam yanzilu, sungguhnya langit itu tidak pernah menurunkan hujan duit. Tidak ada itu. Anda memohon berdoa rezeki di masjid, silahkan. Tapi tidak mungkin itu rezeki langsung turun dari langit. Tidak ada ceritanya hujan dolar, hujan pound sterling, hujan emas, hujan berlian. Pernah terjadi itu di zaman manusia? Pernah terjadi? Tidak pernah. Silahkan memohon kepada Allah di masjid, berdoa. Tapi ingat, Anda mesti fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi ini. Cari keutamaan Allah. Cari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari kehidupan untuk duniawi, itu hakikatnya di mana? Hakikatnya di luar masjid, bukan di masjid. Syekh Saleh bin Fauzan ketika memberikan catatan atau ta'liq tentang doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Doa keluar masjid apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon keutamaanmu. Itu menunjukkan apa kata beliau? Itu menunjukkan untuk mencari keutamaan, untuk mencari rezeki, keutamaan dari Allah, itu di luar masjid sana cari. Bukan dalam masjid. Dan di ayat yang terkait dengan surah Al-Jumu'ah, Allah sebutkan fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Setelah kalian menunaikan salat Jumat, bertebaran di muka bumi. Cari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang itu mau fokus ibadah. Fokus ibadah, tidak mau kerja. Termasuk jemaah sekalian, meskipun waktunya tertentu. Misalnya ada yang mau fokus beribadah, tidak kemana-mana di masjid 3 hari misalnya, atau mungkin dia mau fokus 40 hari, atau dia mungkin mau fokus 4 bulan. Ibadah tidak boleh seperti itu. Kalaupun dia mau melakukan seperti itu, mungkin dia akan terjatuh ke dalam dosa. Keluarga yang menjadi tanggung jawabnya bagaimana? Keluarga yang di bawah tanggung jawabnya itu bagaimana? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dibedakan fokus untuk beribadah dengan fokus untuk menuntut ilmu. Fokus untuk beribadah, maslahat, manfaat dan kebaikan ibadah yang dilakukan hanya kembali kepada dirinya. Pahalanya kepada siapa? Manfaatnya kepada siapa? Hanya kepada orang yang beribadah itu. Tapi orang yang fokus menuntut ilmu, belajar, itu bukan untuk dirinya sendiri. Sebab setelah dia menuntut ilmu, ada kewajiban di pundaknya menyampaikan ilmu. Tidak ada istilahnya menuntut ilmu kemudian dikantongi, dia tidak mau sampaikan, tidak boleh. Itu kena dosa besar juga. Tidak boleh demikian. Sehingga dibedakan. Kalau ada yang mau fokus, dan dia meminta untuk zakat, kita tanya dulu, dia fokus untuk apa itu? Kalau dia fokus untuk belajar, menuntut ilmu, maka tidak mengapa, berikan zakat. Tapi kalau dia mengatakan, saya mau fokus ibadah ini,
jangan diberikan zakat. Nah, taib. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu golongan yang ketujuh. Golongan yang kedelapan yang juga berhak mendapatkan dari zakat adalah ibnus sabil. Ibnus sabil. Wa huwa sinfu ats-tsaminu min asnafi ahli zakah. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يواصله إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يواصله إلى بلده. Ini golongan yang ke-8 ya, yang berhak mendapatkan zakat, yaitu ibnu sabil. Yang dimaksud dengan ibnu sabil, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, huwal musafirul ladzi inqata'a bihi safar. Seorang yang musafir, seorang yang melakukan perjalanan yang perjalanannya itu mandek. Apa bahasa lainnya mandek itu? Berhenti. Iya. Perjalanannya berhenti. Stop di tengah jalan. Itu ungkapan stop di tengah jalan, cuman ungkapan ya. Tapi maknanya bukan betul-betul berhenti di tengah jalan. Nah, ketabrak nanti. Maksudnya berhenti di tengah jalan, dia mungkin dari perjalanan dari sini ke Mesir. Iya, mau menuntut ilmu di Mesir misalnya, mau belajar di Mesir, perjalanan. Iya. Mulai dari Makassar, mulai Palopo, Makassar, Jakarta, transit kiri kanan. Iya. Belum sampai di Mesir, ternyata perbekalannya habis. Perbekalan yang dia miliki habis. Makanya mandek di situ. Berhenti di situ perjalanannya. Nah, wa nafidat nafaqatahu. Iya. Tidak tersisa daripada apa yang dia miliki untuk dia jadikan sebagai nafkah untuk dirinya, baik untuk melanjutkan perjalanan maupun untuk menunjang kehidupannya. Untuk melanjutkan perjalanan itu butuh biaya, sementara dia sendiri tidak mungkin melangkah atau berjalan melakukan perjalanan dengan perut keloncongan. Butuh makan, butuh minum. Nah, sehingga mandek perjalanannya. Falam yakun ma'ahu ma yuwasiluhu ila baladihi. Tidak ada apa-apa yang bisa membuat dia bisa sampai ke negerinya atau ke negeri yang dia tuju. Maka yang seperti ini, fa innahu yu'ta minaz zakati ma yuwasiluhu ila baladihi. Ini juga diberikan bagian dari zakat sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dia supaya sampai ke negerinya atau ke tempat tujuannya. Nah, sehingga sampai ke negerinya atau ke tempat tujuannya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Kalau contoh yang kita sebutkan tadi, atau kita ambil contoh yang lainnya, ada orang yang asli Palopo, sementara dalam perjalanan, entahlah mungkin dia itu TKI atau TKW. Nah, TKI TKW dari Dubai atau dari Suriah. Ya, anggaplah Suriah, sebab Suriah sekarang lagi berkecamuk ya. Mau pulang ke Palopo. Ternyata baru sampai setengah jalan. Setengah jalan kira-kira di mana itu? Antara Suriah ke Indonesia. Ya, Singapura. Iya, setengah jalan kasihan dari Suriah mau ke Indonesia, mau pisah ke Palopo kampung halamannya. Dia TKI atau TKW. Iya, mungkin di Suriah sana majikannya sudah tidak tahu kemana. Nah, maka dia pulang kampung dengan bekal seadanya. Qadarallahu ma syaa fa'ala. Iya. Pesawatnya hanya sampai di Singapura.
Untung tidak singgah di tengah jalan. Iya, tapi singgah di bandara. Nah, bandara Singapura. Di Singapura dia sudah tidak punya apa-apa. Baik untuk tiket menuju ke kampungnya alias ke Makassar, kemudian ke Palopo, ataupun untuk makanan yang dia butuhkan untuk kehidupannya, tidak ada. Habis sama sekali. Maka dia boleh melapor ke BAS, Badan Amil Zakat, terdekat di situ. Badan Amil Zakat yang terdekat di situ. Nah, dia mesti melapor dengan menunjukkan bukti-bukti. Ini bukti bahwa dia TKI, TKW dan seterusnya. Iya. Kalau tidak ada semua bukti itu, dia bisa memberikan nomor telepon KBRI yang ada di Suriah, iya, atau keluarganya yang ada di sini dan seterusnya. Iya. Dan pihak BAS, Badan Amil Zakat yang ada di situ, berkewajiban memberikan dia, iya, sesuai dengan kadar yang dia butuhkan untuk sampai pulang ke negerinya. Dan apa yang bisa menunjang kehidupannya selama dia perjalanan. Nah, bagaimana kalau BAS di tempat tersebut atau di Singapura tidak ada BAS? Anggaplah di sana kaum muslimin ada, minoritas, tapi tidak ada BAS. Apa yang mesti dilakukan? Dia bisa mencari BAS di negara yang lainnya yang terdekat di situ. Yang terdekat dengan Singapura itu Malaysia, Brunei Darussalam, nah, atau ke Indonesia langsung. Itu kalau memang bisa melakukan hubungan dan kontak, minta untuk dipenuhi perjalanannya. Nah, dan pihak BAS bisa memberikan kepada dia secara langsung atau langsung menanggulangi tiketnya. Plus diberikan, ya, biaya untuk makan, minum secukupnya sampai dia pulang ke negerinya. Dan pihak BAS tidak boleh menjadikan itu sebagai utang. Ya, tidak boleh itu jadikan utang. Ini dari BAS, kamu utang ya. Kamu pinjam 1 juta, kembali 1,2. Selama 1 tahun. Wah, itu sama aja bank konvensional. Tolong dipahami jemaah sekalian, semua uang yang di BAS, Badan Amil Zakat, semua uang zakat yang diberikan kepada orang yang berhak, itu tidak boleh statusnya dipinjamkan, tidak boleh, itu haknya mereka. Itu bukan badan untuk simpan pinjam. Bukan. Untuk mau simpan pinjam bukan itu. Nah, kalau mau dikatakan nanti habis uang BAS, nah memang untuk dihabiskan, bukan untuk dikoleksi itu. Memang untuk kumpulkan zakat mau dikoleksi, mau dibangga-banggakan disebut saldo. Itu kalau ada BAS punya saldo dipertanyakan, mau dia apa itu? Sementara 8 orang yang berhak mendapatkan zakat tidak dapat. Nah, disinilah juga kadang kaum muslimin malas bayar zakat. Tidak bisa disalahkan mereka. Kenapa? Kita sudah bayar zakat, ternyata cuma dikoleksi duitnya. Iya, tidak diperuntukkan. Itu kelirunya di situ. Iya, makanya setiap orang yang berhak mendapatkan zakat kasih, tidak usah dipikir-pikir. Keluar, enggak, memang itu haknya dia. Haknya dia. Nah, taib. Sehingga, iya, diberikan sesuai dengan kadar yang mencukupinya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa catatan terkait Ibnu Sabil. Para ulama dari beberapa mazhab atau jumhur ulama memberikan persyaratan bahwa yang Ibnu Sabil, orang yang terputus perjalanannya, mandek perjalanannya dan tidak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan atau pulang ke kampungnya, dipersyaratkan dia itu melakukan perjalanan yang mubah atau perjalanan yang ketaatan. Bukan perjalanan dalam rangka maksiat, dalam rangka dosa. Iya, seperti misalnya seseorang yang mau ke Singapura. Kenapa di Hong Kong ya? Sebab di Hong Kong itu ada Makau. Di situ kalau kita berjudi beruntung, langsung jadi manusia terkaya di Indonesia. Maka dijuallah empangnya, tanahnya, iya, tanah samping rumahnya dia jual,
padahal bukan dia punya, dia bekal ke sana. Iya. Qadarullah, iya, sampai di sana kalah. Tai apo. Iya, bahkan dia dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Tidak punya visa. Visa itu izin tinggal. Meskipun Anda punya paspor, tidak punya visa, Anda melanggar kedaulatan negara sana. Di penjara dulu sekian hari. Sudah itu mau pulang, telepon bas. Tai apo te? Iya, saya mau pulang ini. Iya. Pihak bas bisa tanya, kamu ke Hong Kong ngapain? Iya. Ya, coba-coba peruntungan, berjudi. Jangan dikasih. Jangan dikasih. Iya. Atau dia tahu bahwa di sana itu ada rumah yang bagus bisa dirampok. Nah, ternyata sampai di sana keamanannya lebih hebat dari pas pampres. Nah, habis bekal ke sana, tidak jadi juga rumahnya dirampok, mau pulang tidak ada apa-apa. Telepon bas, tolong tanggulangi tiket pulang saya. Bas bisa tanya, ngapain lo ke sana? Iya. Kalau dia jujur, tidak dapat. Tidak boleh. Makanya perjalanannya mesti mubah, perjalanan baik atau ketaatan, bukan perjalanan maksiat. Nah, dan terakhir jemaah sekalian terkait dengan Ibnu Sabil, tidak boleh kita memberikan persyaratan atau mengatakan dia kan kalau pulang kampung itu orang kaya, dia di kampungnya. Dia di kampungnya tuan tanah. Masa uang segitu saya tidak bisa? Ya meskipun dia tuan tanah atau tanah semua itu tuannya semua punya. Ya, nah, dia itu Ibnu Sabil statusnya saat itu. Ya, tidak ada hubungan dengan orang kayanya di kampungnya. Makanya dari zakat diberikan sesuai dengan kebutuhan dia untuk pulang kampung. Iya. Dia butuh untuk tiket 1 juta, butuh makan 500, kasih 1.500.000. Jangan dikasih 12 juta. Nah, itu keliru juga. Sesuai dengan kadar kebutuhannya. Makanya orang yang duduk di bas, petugas zakat itu memang mesti orang yang cerdas dan memang tahu masalah itu. Nah, taib, itu Ibnu Sabil, ya. Ya, termasuk bapak-bapak misalnya di sini, ya. Meskipun di sini di daerah Sompowai terkenal sebagai tokoh orang kaya di Sompowai misalnya, ya, pejabat di Sompowai, tapi tiba-tiba melakukan perjalanan, ya, ternyata dicopet. Biasa seperti itu, apalagi naik kapal laut. Ya, itu kapal laut paling banyak itu pencopet. Bahkan pencopetnya kadang tidak terasa. Luar biasa. Demikian profesional mereka melakukan copet-mencopet itu. Iya, saya ada pengalaman pribadi. Iya, cuman halo lewat begitu hilang dompet. Subhanallah. Saya tidak tahu sedemikian profesionalnya itu dia melakukan pekerjaan copet-mencopet. Iya, saya sendiri ambil pelajaran dari situ. Pelajarannya apa? Kalau suatu pekerjaan ditekuni dengan betul-betul, Anda akan profesional di situ. Tapi saya tidak mengatakan ayo kita belajar mencopet, tidak. Maksudnya pekerjaan yang baik-baik. Kalau Anda tekun dengan pekerjaan Anda, fokus di situ, Anda akan profesional di situ. Nah, yang kehilangan tadi di tengah perjalanan tidak ada bekal, dia bisa telepon bas. Ya, tolong saya ini dalam perjalanan. Meskipun mungkin dia disempowai orang kaya, tidak ada masalah. Dia bisa telepon bas terdekat di sana. Saya butuh kembali uang, uang untuk kembali begini-begini, tidak ada masalah. Nah, dan seorang petugas zakat hendaknya jeli melihat, hendaknya memeriksa dengan baik, apakah memang dia layak untuk mendapatkan zakat atau tidak. Kedelapan golongan inilah yang berhak mendapatkan zakat. Selain itu tidak ada dan tidak boleh diberikan zakat. Apakah itu untuk pembangunan masjid, apakah itu pembangunan pesantren, sekolah, jalan, sarana, tidak boleh. Kenapa? Allah sebutkan innamas shadaqatu. Kalimat innama dalam bahasa Arab itu namanya al-hasr, membatasi bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat hanyalah 8 golongan yang disebutkan setelahnya. Tidak boleh selain daripada itu. Nah, maka tidak ada ceritanya masjid dapat sumbangan zakat, sekolah dapat sumbangan zakat, jalan ini dibangun dari uang zakat. Tidak ada ceritanya seperti itu. Zakat
khusus untuk SDM, sumber daya manusia, bukan untuk selainnya. Baik, cukup ya? Sudah masuk waktu? Iya. Nah, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tidak usah tanya jawab ya, sudah lewat waktu. Ya. Nah, saya kira cukup. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.